Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang dibuat oleh saya Muhammad Kafian Rizky dan Mulyadi Heru Bahtiar. Next, rencana usaha saya sendiri adalah bergerak di bidang IT. Rencana usaha yang akan dibuat adalah usaha yang bergerak di bidang IT dan jasa, yaitu menyediakan layanan pembuatan website, mobile apps, sistem informasi, dan digital marketing. Layanan layanan rencana perusahaan, yaitu pembuatan website, sistem informasi, dan digital marketing. Pembuatan website sendiri yaitu membuat web yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Biasanya digunakan untuk branding perusahaan. Sistem informasi, yaitu pembuatan sistem bisa berbasis web ataupun mobile, fitur disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, dan bisa konsultasi dengan kita. Digital marketing sendiri yaitu mengelola traffic dan brand awareness dan online presence untuk website. Masuk ke bisnis model kanvasnya. Untuk bisnis model kanvasnya ini dibagi menjadi 9 segmen. Yang pertama itu ada customer segment, di mana ini menunjukkan segmen customer kepada siapa barang atau jasa kita kejual. Terus yang di sebelahnya itu ada customer relationship dan channel. Untuk customer relationship ini itu menjelaskan bagaimana hubungan kita nanti itu dengan customer atau pelanggan. Lalu untuk channelnya ini merupakan media apa yang kita gunakan untuk menjembatani customer relationship tersebut, yaitu bisa jadi lewat dengan bertemu langsung atau media sosial. Lalu untuk yang paling di tengah ini ada value proposition, yang dimana value proposition ini berfungsi untuk menjadi utama ya, yaitu barang ataupun jasa yang kita jual. Apa sih kelebihan dari barang kita, apa sih kelebihan dari jasa kita. Lalu untuk sebelahnya ada key activities, yang dimana key activities ini merupakan syarat utama bagaimana value proposition itu terjadi, yaitu bisa jadi kayak production atau problem solving, dan problem atau network. Lalu di bawahnya itu ada key resources. Key resources ini digunakan juga untuk membangun value proposition, yaitu untuk jadi sumber daya ya. Jadi sebelahnya ada key partner. Lalu untuk key partner ini merupakan syarat di mana kita itu bekerja sama dengan orang lain untuk membangun value proposition tersebut, yaitu dengan cara mengoptimasi dan ekonomi, mengurangi resiko dan hal-hal yang tidak penting. Lalu di kotak paling bawah itu ada cost structure dan revenue stream. Untuk cost structure ini merupakan pengeluaran kita ya. Jadi tiap per bulan atau per tahun itu kita mengeluarkan biaya berapa. Lalu untuk revenue stream ini merupakan sumber pendapatan kita. Nah, untuk bisnis model kanvas dari rencana perusahaan kita, untuk customer segmennya itu kita mencari pengusaha yang ingin memasarkan produk mereka atau memperluas branding. Lalu juga ada perusahaan yang membutuhkan efisiensi waktu dalam pembuatan laporan. Lalu ada perusahaan yang membutuhkan pengolahan data dengan aman, terstruktur, dan cepat. Jadi untuk kesimpulannya itu pasar kita itu untuk orang-orang yang sedang memulai usaha atau bahkan bisa sampai ke industri menengah ke atas. Lalu untuk customer relationship yang akan kita gunakan yaitu dedicated personal assistant, di mana kita itu mengutus satu orang untuk menjadi representatif ke klien. Lalu juga ada co-creation, yang dimana kita nanti meminta klien untuk menilai atau mereview proses pengerjaan dari awal sampai selesai. Lalu untuk channel yang kita gunakan untuk
melakukan relasi dengan klien itu bisa melalui website, sosial media, dan juga atau kita langsung menawarkan jasa ke mereka. Lalu untuk value proposition-nya ini, untuk nilai jual kita itu yang pertama ada di kustomisasi, yaitu berkaitan dengan fleksibilitas dalam arti kita tuh perlu menyesuaikan kembali fitur-fiturnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu ada aksesibilitas, di mana jasa yang mampu menjangkau banyak orang, jadi kita tidak terbatas pada wilayah, jenis kelamin, ataupun umur. Lalu ada performa yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Lalu untuk key activities-nya, di mana kita lebih mementingkan pemecahan masalah, di mana kita nanti mengembangkan solusi khusus untuk pelanggan dan klien. Lalu ada teknologi dan juga platform atau jaringan yang membangun platform yang akan memberikan nilai superior dan keunggulan kompetitif. Lalu untuk sumber daya atau key resources yang kita gunakan itu manusia dan keuangan. Lalu untuk partnersnya nanti itu merupakan menggunakan aliansi strategis non-kompetitor, yang dimana seperti contohnya itu pengelola server atau hosting ataupun pihak yang membantu memasarkan. Jadi karena kita bergerak di bidang jasa, website, dia kan membutuhkan hosting atau server. Nah, itu nanti kita menggunakan pihak lain. Lalu untuk cost struktur, yaitu pengeluaran bulanan. Yang pertama itu bisa ada biaya penyewaan properti, seperti kita menyewa gedung atau menyewa tempat kontrak itu juga bisa. Lalu ada gaji untuk karyawan dan biaya operasional. Biaya operasional ini biasanya meliputi kayak beli server atau beli domain dan lain sebagainya. Lalu untuk revenue stream atau alur pendapatan, yaitu kita mendapatkan pendapatan dari penjualan jasa kita. Aliran pendapatan yang umumnya menjadi inti operasional dalam bisnis. Sekian presentasi bisnis model Canva dari rencana perusahaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.